Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya, yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Andi Andrean awalnya memiliki pemikiran yang penuh dengan api. Namun, ketika dia melihat wajah Citra, dia sepertinya telah melihat secercah harapan. Jadi dia memaksakan senyum dan bertanya, "Kapan kamu berangkat?" "Iya, kami ada janji. Aku makan siang dengannya hari ini." Citra tersenyum lembut, seolah dia tidak keberatan dengan pikiran Andi Andrean tentang wanita lain. "Kamu terlalu kuat. Kamu layak menjadi istriku, Andi Andrean, yang baik." Andi mengulurkan tangan dan memeluk Citra. "Ayo pergi. Kita akan pergi sekarang." Citra menariknya kembali. "Ah Andi, ada beberapa hal yang perlu aku katakan pada Putri. Dia mungkin akan mendengarkan jika kamu pergi." Citra menyuap orang-orang di sekitar Andi Andrean, dan dia mengambil kendali atas setiap gerakannya. Dia sangat jelas bahwa Andi Andrean belum menyusulnya dan sikapnya terhadapnya sedingin orang asing. Adapun niatnya untuk berkencan dengan Putri, hanya dia yang tahu tentang itu. Bagaimana dia bisa membiarkan Andi Andrean merusak rencananya? Citra tiba di titik pertemuan sebelumnya dan memesan beberapa hidangan yang disukai Putri. Saat dia menunggu, Citra memikirkan apa yang terjadi di masa lalu. Tahun itu, dia berusia 8 tahun dan Putri berusia 6 tahun. Mereka mengikuti ayah mereka dan pindah ke rumah baru mereka, bertemu Andi Andrean yang baru berusia 10 tahun. Ayahnya telah mendesak mereka 2000 kali untuk menjilat dengan tuan muda tertua dari keluarga Andrean, menyuruh mereka mengikuti petunjuknya dan tidak membuatnya tidak bahagia. Citra mengukir kata-kata ayahnya dengan kuat di dalam hatinya. Selama tuan muda dari keluarga Andrean ada, dia akan melayaninya dan sangat berhati-hati. Namun, putri muda tidak terlalu peduli. Karena dia tidak bijaksana, dia tidak pernah mengambil hati kata-kata ayahnya, dan bahkan menggigit Andi Andrean sebelumnya. Tidak ada yang mengira bahwa setelah Putri menggigit dan melukai Andi Andrean, hubungan mereka malah perlahan membaik. Andi Andrean bahkan mengatakan kata-kata kasar. Jika ada yang berani menggertak Putri di masa depan, mereka akan merasa buruk dan merasa baik padanya. Pada saat itu, Citra tidak dapat mengerti mengapa Andi Andrean bersikeras untuk bersikap baik kepada Putri. Dia berdiri tepat di depannya, jadi mengapa dia tidak bisa melihatnya? Ayahnya juga dengan sengaja mengizinkannya untuk lebih dekat dengan Andi Andrean, berharap dia bisa memegang hati Andi Andrean dan menjadi nyonya muda tertua keluarga Andrean. Namun, mata Andi hanya bisa melihat Putri. Kemanapun dia pergi, dia akan membawa serta Putri. Tidak pernah ada tempat untuk Citra sebelumnya. Tahun demi tahun mereka tumbuh. Untuk menjadikannya agar lebih unggul, tidak hanya membuatnya menjadi lebih luar biasa, tetapi untuk memungkinkannya untuk dapat membantu Andi Andrean di masa depan. Jadi ayahnya mengatur agar dia belajar di Amerika Serikat, belajar ekonomi, membuat persiapan paling lengkap untuk masuk ke keluarga Andrean. Namun, tahun setelah dia pergi ke Amerika, berita datang dari negara bahwa Andi dan Putri bertunangan. Itu adalah pria yang selalu dia dambakan, dan ayahnya juga selalu memberitahunya bahwa dia akan menjadi pengantin baru bagi Andi Andrean di masa depan. Dia masih menunggu studinya berhasil dan kemudian kembali ke kampung halamannya untuk menjadi istri baru Andi Andrean yang cantik. Namun, jauh di negeri asing, dia menerima kabar sedih seperti itu. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah langit jatuh pada dirinya, seolah-olah akhir dunia mendekat. Gelombang rasa sakit di hatinya tumbuh semakin kuat. Rasa sakit di hatinya tidak membaik sampai pria lain muncul. Dia belum pernah melihat seorang pria dengan temperamen, sikap, dan bahkan penampilan yang begitu sempurna. Hanya dengan pandangan sekilas,
dia sangat tertarik pada pria itu. Setelah banyak pertanyaan, dia mengetahui bahwa pria itu adalah seorang Ph.D. di bidang keuangan di Universitas Harvard. Namanya Arga, dan dia tidak tahu apa-apa tentang dia. Kemudian dia bertemu dengannya di debat sekolah, dan dia memberi dirinya kesempatan untuk menarik perhatiannya pada kehadirannya. Akhirnya, dia memiliki kesempatan untuk berbicara dengannya. Dia mengambil inisiatif untuk mengejarnya, mengirim email kepadanya, dan bahkan menjadi pacarnya. Itu menggelikan untuk mengatakan bahwa dia selalu sangat sibuk, sering terlalu sibuk untuk melihat siapapun. Setelah menjadi pacarnya, dia hanya bertemu 2 kali. Salah satunya di pesta sekolah, yang lain adalah ketika dia menawarkan untuk bertemu dengannya. Tetapi sebelum dia menghabiskan secangkir kopi, dia harus pergi lagi. Mereka sudah menjadi kekasih selama 2 bulan, tetapi dia bahkan belum memegang tangannya. Mungkin di dalam hatinya, dia bahkan tidak mengingat keberadaan seseorang seperti dia. Karena dia peduli padanya, mengapa dia rela menjalin hubungan dengannya? Atau mungkin itu hanya angan-angannya untuk menjadi kekasih, tetapi dia sama sekali tidak memiliki pemikiran seperti itu. Dia tidak melihatnya lagi sampai dia kembali ke rumah. Namun, dibandingkan dengan seorang pria yang penampilan dan wataknya luar biasa dalam semua aspek, dia lebih tertarik pada kekuasaan. Andi Andrean dari keluarga Andrean adalah tujuan sejatinya, orang yang selalu ingin dinikahinya. Pada hari mereka kembali ke negara mereka, karena Putri sibuk dengan pekerjaan desain, dia mengundang Andi Andrean untuk menjemputnya. Itu dari Andi Andrean yang dia temukan. Selain Putri sibuk dengan belajar dan bekerja, dia jarang punya waktu untuk menemaninya, apalagi untuk lebih mengembangkan dirinya. Andi Andrean hanya mengeluh padanya, tetapi Citra tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Selama ada celah antara dia dan Putri, dia akan bisa melihat celah di antara mereka. Dengan demikian, dia langsung memikirkan cara. Pada hari musim panas yang terik, kemungkinan besar itu adalah sengatan matahari. Menggunakan alasan ini, dia berpura-pura pingsan di pelukan Andi Andrean. Ketika tubuh pria dan wanita dewasa bertabrakan satu sama lain, mereka secara alami menciptakan percikan api. Hari itu, mereka pergi ke hotel sebelum kembali ke rumah. Ketika Andi Andrean memintanya lagi dan lagi, yang dia teriakkan adalah nama Putri, tapi dia tidak keberatan. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dah ada.